Berdoa selesai. Oke, semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan kemudahan dan kalian bisa menerima ilmu yang Ibu berikan. Nah, untuk menambah rasa kecintaan kita terhadap tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yakni lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Kak Windy. Silakan Kak Windy dipimpin teman-temannya. Iya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak Windy sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, selanjutnya pada hari Selasa ini apakah ada yang tidak masuk? Coba dilihat teman-temannya di samping-sampingnya apakah ada yang tidak masuk? Imam, Bu. Ada Pak? Ada Martin? Imam nggak masuk, Bu. Oh, Imam nggak masuk. Keterangannya apa Martin? Izin, Bu. Tadi ada orang tuanya datang. Oh iya. Kemudian Ibu lihat Hengki nggak ada ya? Iya, Bu, Hendra, nggak ada. ketua kelas. Kemana Hengki? Hendra ada izin? Izin juga, Bu. Katanya menjenguk itu saudaranya yang sakit. Oh iya. Sudah berapa hari izinnya Hendra? 2 hari ya? 2 hari, iya benar. Sudah 2 hari ya. Oke, terima kasih Hendra. Oke, berarti hari ini ada 2 orang yang tidak masuk, Imam dan Hengki. Nah, sebelum mulai belajar, silakan kalian siapkan peralatan tulis di di samping kalian dan silakan duduk di tempat yang nyaman ya, yang jelas harus kuat sinyal ya, supaya Zoom-nya ini tidak terputus ya. Oke, suara Ibu sudah jelas, anak-anak? Sudah terdengar jelas, Wiwin? Oke. Sudah, Bu. Oke. Yang fokus ya belajarnya hari ini. Nah, sekarang Ibu akan share materi pada hari ini. Sudah kelihatan? Anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Nah, sesuai janji Ibu pada pertemuan kemarin, Ibu akan membahas materi barisan aritmatika ya. Sudah ada membaca sebelumnya? Sudah ada dibaca di buku atau di literatur lain terkait barisan aritmatika? Suryaning? Oke, baik Suryaning. Nah, adapun KD pada pertemuan hari ini sama seperti pertemuan sebelumnya, yakni membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, kemudian membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah membedakan pola naik dan pola turun pada suatu barisan bilangan, kemudian menentukan suku selanjutnya dari barisan aritmatika, kemudian menemukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola barisan bilangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning berbantuan LKPD, pendekatan TPACK, PPK 4C dan HOTS, kalian dapat yang pertama membedakan pola naik dan pola turun pada suatu barisan bilangan dengan tepat, kemudian kalian dapat menentukan suku selanjutnya dari barisan aritmatika dengan tepat, kemudian kalian dapat menemukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika dengan tepat, dan yang terakhir kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pola barisan bilangan dengan tepat. Ya, itu tujuan pada hari ini. Nah, adapun prosedur pembelajaran pada hari ini, yang pertama kalian dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan dan berdiskusi secara kelompok ya. Kemudian kalian mempresentasikan, salah satu dari kalian mempresentasikan hasil diskusi, kemudian kita bersama-sama membuat kesimpulan, kemudian latihan di Google Form dan penugasan melalui quizzes ya anak-anak. Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya Ibu harap kalian aktif, berdiskusi, bekerja sama, ya, saling membantu, dan keaktifan kalian akan Ibu nilai ya di LKPD, dan LKPD-nya masuk di nilai tugas. Jadi Ibu harap kalian serius ya pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak mana suaranya? Ya, Halo.
Ya, Bu. Iya. Siap belajar, udah siap? Siap, Bu. Insya Allah, Bu. Nah, lanjut ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar barisan aritmatika? Nah, ternyata, pernahkah kalian menabung di bank? Ternyata bagaimana kalian menghitung jumlah tabungan setelah jangka waktu tertentu? Nah, ternyata semua itu menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Jadi barisan aritmatika ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya. Jadi kalian harus fokus mempelajari materi barisan aritmatika ya. Sama seperti kemarin, manfaat dari pola bilangan itu sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti susun kartu remi, kemudian mencari kursi pada bioskop, ya kan? Kemudian mencari rumah yang bernomor ganjil genap, ya banyak sekali. Jadi harus fokus pada saat pembelajaran. Nah, pada materi kemarin kita sudah membahas materi pola bilangan. Ada yang tahu pengertian pola bilangan? Ada yang masih ingat? Coba Suryaning, masih ingat Suryaning? Bu, Nah, apa itu pola bilangan Suryaning? pola bilangan itu apa ya, Bu? Lupa saya, Bu. Lupa, teman-teman yang lain ada yang ingat pengertian dari pola bilangan pertemuan sebelumnya? Susunan bilangan ya, Bu. Ya, susunan bilangan yang Susunan. teratur ya. Oh iya, Nah, susunan atau bilangan pengertian yang lebih jelasnya teratur. itu pola bilangan merupakan suatu susunan yang terdiri dari bilangan-bilangan teratur dan membentuk suatu pola tersendiri. Itu pengertian dari pola bilangan ya. Oke. Selanjutnya, ayo kita amati barisan berikut. Nah, di sini ada 4 barisan. Bisa dilihat barisan A sampai D. Nah, bisakah kalian menyebutkan perbedaan dari keempat barisan tersebut? Coba dilihat. Dari barisan yang A, 2, 5, 8, 11, 14. Kira-kira itu barisannya seperti apa? Coba Kak Windy. Ya, Bu. Ini ya, Bu, ya. Loncatnya 33 ya, Bu, ya. Oke, loncatnya 33. Berarti ditambah ya, Kak ya? Ditambah dan angkanya semakin Besar. iya, angkanya semakin besar. Kalau yang B, bedanya berapa? Dikurangi 2. Oke, Dan berarti semakin polanya ini dikurangi 2 dan dikurangi. angkanya semakin Kecil. oke, semakin kecil atau semakin turun. Kalau barisan yang C, Hendra, Itu semakin besar berarti diapakan itu? Ditambah? di apa ya, Bu? Ditambah, tapi Bu, ditambah Bukan kalau ya? ditambah angkanya beda ya, Bu. Oke, kalau bukan ditambah berarti diapakan? Oh iya, Coba dikali ya, Bu. Iya, dikali berapa, Hendra? Dari 3 ke 6 berarti dikali 2 ya, Bu. Iya, betul sekali. Dikali 2. Selanjutnya kalau yang D. Yang D turun. Oh, itu dibagi ya, Bu. Iya, dibagi berapa, Hendra? Dari 80 ke 40 dibagi 2 ya, Bu. Iya, betul sekali, Hendra. Berarti di sini kita Keren. lihat ada barisan yang naik, ada barisan yang turun. Dengan aturan ada yang ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Oke. Di sini berarti kita sudah dapat pengertian dari pola naik dan pola turun. Ada yang bisa menyimpulkan pengertian dari pola naik dan pola turun? Berdasarkan barisan ini tadi. Coba, ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, Suryaning, apa itu pola naik, Suryaning? Pola naik adalah barisan yang nilainya semakin besar. Kalau Oke, pola turun, betul. kebalikannya, Bu. Yang nilainya semakin kecil, barisannya semakin kecil. Oke, bagus sekali Suryaning. Kasih aplaus untuk Suryaning. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan Ibu. Nah, jadi pola naik adalah barisan yang nilainya semakin besar dan pola turun adalah barisan yang nilainya semakin kecil. Nah, kalau pola naik itu aturannya bisa ditambah atau dikali. Kalau pola turun itu aturannya bisa dikurang dan dibagi. Oke. Nah, di sini Ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, dicatat ya. Untuk kelompok 1 itu Hendra, Hengki, Suryaning, dan Wiwin. Kemudian kelompok 2 itu Imam,
Martin, Widianti, dan Windy. Silakan kalian membuat room masing-masing ya, 2 kelompok untuk berdiskusi ya. Oke, LKPD-nya Ibu share di grup ya anak-anak. LKPD-nya Ibu share di grup. Oke. Silakan berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Sudah? Sudah buat roomnya masing-masing? Jangan lupa bekerja sama, saling membantu, aktif, karena keaktifan kalian akan Ibu nilai ya. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya kepada Ibu. Nah, di sini keterangan kalian isi kelompok berapa, kemudian isi anggota kelompoknya ya, karena ini akan dikumpulkan. Nah, silakan kalian amati permasalahan yang pertama terkait upacara bendera. Sudah dibaca? Ada pertanyaan, Wiwin? Untuk permasalahan 1, cara menjawabnya? Masih dibaca-baca ini, Bu. Oke, Wiwin. Lanjut. Masalah 1, ini menyusun papan. Ya, kemudian kalian buat susunan ke-5 dan ke-6. Digambar saja ya, Windy. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya? Selanjutnya, salah satu dari kelompok kalian silakan mempresentasikan hasil jawabannya. Dimulai dari kelompok 1, Hendra. Silakan kamu kumpulkan hasil pengerjaan LKPD-nya. Akan Ibu share di laptop Ibu. Udah dikirim, Bu. Oke, terima kasih Hendra. Oke, dimulai dari kegiatan 1. Coba kita baca sama-sama dulu ya. Pada setiap hari Senin, seluruh siswa SMP Cemara selalu melaksanakan upacara bendera. Mereka semua berbaris secara rapi agar dapat mengikuti upacara bendera secara hikmat. Setiap kelas di SMP Cemara terdiri dari 20 orang. Formasi pada kelas 7A, jumlah laki-laki adalah 10 orang dan jumlah perempuan juga 10 orang. Formasi barisan yang dibentuk oleh tiap-tiap kelas adalah terdiri dari 2 baris yang sejajar, di mana baris pertama diisi oleh siswa laki-laki dan baris kedua diisi oleh siswa perempuan. Berikut adalah data siswa laki-laki beserta tinggi badannya di kelas 7A. Ya, ini tabelnya. Kemudian coba kamu perhatikan data tinggi badan dari 10 siswa kelas 7A SMP Cemara seperti yang terlihat pada tabel di atas. Coba Hendra jawab, Hendra. Siapakah siswa tertinggi dan siswa terpendek dalam kelas tersebut? Oh iya, hasil diskusi kelompok 1 ini didapat siswa tertingginya Tomo dan siswa terpendeknya Rudi. Setelah itu hasilnya dibuat dalam bentuk seperti ini. Ini ya, di mana ada nama siswa, ada tinggi badan. Sebenarnya tabel yang pertama ini sama dengan tabel yang kita buat di sini, yang kami buat. Hanya posisinya saja diubah, jadi urutan ke membentuk suatu kolom, baris ya. Nama siswanya dalam satu baris dan tinggi badannya dalam satu baris. Setelah itu ada pertanyaan, siapakah siswa yang terletak pada urutan kelima? Berarti kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Setelah diurutkan, ini kita dapat hasil diskusi kami dapatkan bahwa siswa kelima itu Dani dan siswa ke-8 itu Andre. Itu ya, Bu, itu. Oke, lanjut yang D, Hendra. Yang D itu menurutmu bagaimana aturan untuk mengurutkan ke-10 siswa tersebut ke dalam suatu barisan berdasarkan tinggi badan. Jadi kami mengurutkan dari siswa terpendek atau sampai siswa terbesar, atau dari siswa terkecil sampai siswa terbesar gitu, Bu. Oke, betul sekali. Mungkin maksudnya bilangan terkecil ke bilangan terbesar ya, Hendra ya? Oh iya, Bu. Iya benar, Bu. Bagus sekali jawaban Hendra. Beri aplaus. Oke, terima kasih Hendra. Oke, selanjutnya
di kelompok 2 apakah terdapat perbedaan untuk kegiatan 1 ini? Jawabannya? Martin, sama Martin? Apakah ada perbedaan? Sama, Bu. Oke, sama ya, sepakat Ya. jawabannya, udah betul. Nah, sekarang kita baca informasinya. Urutan bilangan yang kalian temukan di atas disebut dengan barisan bilangan dengan aturan atau pola tertentu. Bilangan-bilangan yang terdapat dalam barisan tersebut dikenal dengan nama suku. Secara umum, suku-suku pada barisan bilangan dapat dituliskan sebagai U1, U2, U3, sampai UN. Nah, jadi di sini Rudi ini U1, Rizky ini U2. Seperti itu ya pada barisan bilangan. Oke, selanjutnya masalah 1. Nah, di sini ada masalah 1. Coba kelompok 2. Ibu beri waktu 5 menit mempresentasikan hasil diskusinya. Coba siapa yang berani? Perwakilannya, coba Kak Windy. Ya, Bu. Sudah, coba dipresentasikan hasil diskusinya. Iya, di sini ada Pak Tomo ingin membuat keranjang dari sebatang papan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini susunan 1-nya ada 1, susunan 2-nya ada 2, susunan 3-nya ada 3, dan susunan 4-nya ada 4. Lalu kita sudah melengkapi tabel berikut. Nah, di susunan ke-1 ada banyak papannya itu 4. Susunan kedua ada banyak papannya itu 7 karena dijumlahkan. Susunan ketiganya ada 10, susunan keempatnya ada 13. Gitu. Terus jika Pak Tomo ingin membuat 2 susunan papan berikutnya, berapa jumlah papan yang diperlukan pada susunan berikutnya? Di sini ada 5 dan ada 6. Gimana itu buatnya Kak Windy? Membuat gambar susunan ke-5 dan susunan ke-6 itu seperti apa? Iya, ini Bu sama kayak yang atas, tapi ditambahin 1. Karena bedanya tadi 1. Oke, ditambahin 1 apanya Kak Windy? Kotaknya Bu. Oh, kotaknya. Iya, kalau papannya itu berarti ditambah 3 ya Kak ya? Iya. Iya, betul sekali. Selanjutnya? Nah, jika dituliskan dalam urutan bilangan, maka diperolehnya 4, 7, 10, 13, 16, dan 19. Karena tadi bedanya itu 3 masing-masing. Iya, selalu 3 ya Kak ya? Iya. Oke. Sehingga diperolehnya, nah ini barisannya 4, 7, 10, 13, 16, 19. Lalu tadi bedanya itu 3. Nah, ini masing-masing bedanya itu 3. Gitu. Lalu, sama bedanya. U1 disebut suku pertama, A sama dengan 4. Bedanya itu yang tadi selisih masing-masing barisannya yaitu 3. Disebut selisih atau pertanyaannya. Oke, Kenapa, betul Bu? sekali. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang A. Oke. Yang pertama itu, menurutmu berapakah banyak papan yang diperlukan untuk membuat susunan ke-20? Dapatkah kamu menentukannya? Jawabannya dapat, namun memerlukan waktu yang lama. Oke. Tuh. Karena perlu ditambah-tambah terus ya, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Oke. Selanjutnya. Iya. Selanjutnya, untuk menemukan banyak papan pada susunan ke-20, kalian harus menemukan pola umum dari barisan di atas. Perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, ini dia. Susunan pertama tadi papannya ada 4. Susunan kedua, yang pertamanya ada 4, ditambah yang keduanya ada bedanya 3. Gitu. Nah, terus jadi kalau yang susunan pertama ada 4 ditambah 1 dikurang 1 dikali 3. Jadi 4 ditambah 0 dikali 3, hasilnya itu A. Nah, itu A ditambah 0B. Nah, terus susunan keduanya itu 4 ditambah 3. Di sini jadi 4 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 3. Nah, hasilnya 4 ditambah 1 dikali 3 atau sama dengan A ditambah 1B. Susunan ketiganya itu ada 10 papan. Arti tadi 4 ditambah 3 ditambah 3. Nah,
4, polanya berarti 4 ditambah 3 dikurangi 1 dikali 3. Sama dengan 4 ditambah 2 dikali 3 atau sama dengan A ditambah 2B. Oke. Dan Betul sekali. seterusnya, Bu. Sampai ke susunan ke N, dapatlah kesimpulan apa? A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Iya, betul sekali Kak Windy. Untuk kelompok lain, apakah terdapat perbedaan? Sama, Suryani? Bu. Sama, Oke, Bu. sama ya. Kesimpulannya rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok Kak Windy. Terima kasih sudah menjawab untuk masalah 1. Nah, di sini apakah ada pertanyaan kenapa kita selalu menggunakan angka 4 dan 3? Apakah ada yang bingung kenapa kita selalu menggunakan angka 4 dan 3? Atau sudah tahu? Angka 3-nya ditambah, kalau angka 4-nya gimana? Benar gak ya, Bu? Angka Iya, 3-nya betul itu sekali. ditambah, kan tambah 3 karena Iya, selalu dari karena angka selalu ke bertambah angkanya selalu ditambah 3. Kalau 4-nya Oke. dari mana ya, Bu? 4-nya itu dari suku pertama. Coba dilihat. Nah, dari gambar terdapat 4 papan ya yang disusun. Berarti suku pertamanya itu 4 dan bedanya itu selalu 3. Oh iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, dari LKPD yang kalian kerjakan, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan pada pertemuan kali ini? Suryaning mungkin bisa membuat kesimpulan apa itu barisan aritmatika, seperti apa rumus suku Qn dari barisan aritmatika. Bisa, Suryaning? Barisan aritmatika tuh barisannya selisihnya tetap, Bu. Oke, barisan yang selisihnya Tetap. lalu Rumus suku ke N-nya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B, Bu. N kurang 1 dikali B. Dikali B. Dengan A itu adalah? Suku pertama. Oke, dengan B adalah? Beda. Oke. Atau selisihnya. Beda atau selisih. Nah, untuk barisan aritmatika, beda atau selisihnya itu barisannya bisa ditambah dan bisa kurang ya, bukan dikali atau dibagi. Oke, yang lain ada yang bisa menambahkan pengertian dari barisan aritmatika? Hendra mungkin? Sama, Bu. Oke, sama ya. Jadi kita dapat kesimpulan dari barisan aritmatika adalah, coba dibaca Wiwin. Iya, Bu. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Untuk rumus suku ke N, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Dengan A suku pertama dan B itu beda. B adalah beda. Oke, ini dicatat ya. Ini kesimpulan umum yang kita dapat pada pertemuan kali ini. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Ada yang bingung? Ada yang ngantuk? Coba sampaikan ke Ibu. Martin, gimana Martin? Paham? Lumayan, Bu. Agak pusing, susah. Oh, agak pusing ya. Oke, Tapi oke nggak sih, apa-apa. mengerti Kita banyak-banyak belajar ya pelan-pelan. Oke. Yang lain? Yang lain? Bisa? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita mengerjakan soal ya. Ini Ibu kasih linknya di grup ya melalui Google Form. Nah, silakan kalian kerjakan ini dalam waktu 15 menit. Nah, soalnya seperti ini. Diketahui barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Tentukan nilai A, B, dan 3 suku berikutnya. Kemudian kalian tentukan rumus suku ke N. Tadi sudah dapat ya rumus suku ke N-nya. Kemudian kalian tentukan nilai suku ke-20. Silakan kalian kerjakan masing-masing tanpa mencontek ya anak-anak ya. Langsung dikumpulkan ke Ibu. Oke, dimulai Siap, dari Bu. sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Nah,
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi barisan deret aritmatika ya. Jadi silakan kalian baca di buku atau baca di literatur lain ya untuk menambah wawasan kalian. Nah, selanjutnya ini Ibu ada oleh-oleh nih buat kalian di rumah. Silakan kalian coba kerjakan ini. Link quizisnya Ibu kirim di grup. Soalnya sederhana, kalian hanya membedakan apakah ini barisan aritmatika atau bukan ya. Nah, di sini perhatikan 4 barisan berikut. Dari keempat barisan di atas, tentukan barisan yang merupakan barisan aritmatika dan tentukan bedanya ya. Mudah ya. Jadi setelah pembelajaran langsung bisa dikerjakan ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup ya Zoom-nya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, Bu Siti Lauda.